Di Malaysia, puasa punya tantangan tersendiri karena diiringi aturan yang ketat. Kalau ketahuan tidak berpuasa di tempat umum, bisa kena denda, bahkan dibawa untuk diproses oleh pihak berwenang. Ditambah lagi, waktu puasa yang lebih panjang dan cuaca yang panas bikin tantangannya semakin berat. Hal-hal seperti ini yang bikin pengalaman puasa di Malaysia terasa begitu berbeda. Jadi puasa di Malaysia itu memanglah berat. Oke, jadi sebelum nyampe Muntilan kita transit dulu ya. Nah, di sini saya akan cerita bahwa puasa terindah terbaik itu memanglah di Indonesia. Kenapa? Yang pertama, di sini puasa itu dimulainya itu dari waktu jam 6 pagi. Tadi malam saya sahur, saya nunggu, ternyata jam 6 pagi itu baru adzan. Jadi sahurnya kegasian. Yang alhasil bisa kalian tebak sendiri. Jam buka puasa di sini itu jam setengah 8. Mungkin kalian di Indonesia sekarang udah ada yang buka, tapi di sini masih terang benderang ya. Nah, kalian lihat masih terang benderang. Dan di sini panasnya luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Jauh lebih panas daripada kita yang ada di Jawa, itu tidak sepanas di sini. Tadi saya habis pergi ke bengkel tempat ini apa, Bang Fajli ya. Di sana itu pun wah, panasnya luar biasa seperti sedang di sauna. Dan di sini itu ada namanya Jaim. Jaim itu semacam polisi yang melakukan razia terhadap orang-orang yang tidak puasa. Dan tadi saya ngobrol dengan Bang Fajli, kalau misalkan orang tertangkap tidak puasa, apa yang akan terjadi? Yaitu pertama, orang tersebut akan ditangkap. Setelah ditangkap, nanti akan ada semacam sidang, mengaku dia tidak puasa. Nah, nanti udah itu masih didenda. Dendanya itu cukup lumayan, sekitar 1.000 ringgit. Di sini tidak ada war takjil. Ya, tidak seasik kalau di Indonesia ya. Jadi di sini kalau ada orang jualan takjil siang-siang itu pasti nanti digerebek sama Jaim. Culture shock berpuasa di Malaysia dan Indonesia basically sama-sama, tapi ada yang membuatkan kayak, hah? Betul ke? Yang pertama adalah, oke, di Malaysia ini kayak kaget banget. Waktu pertama kali puasa di sini, Ashraf tuh bilang, Bi, kalau di sini buka puasa atau batal puasa, akan ada polisi, kita akan diangkat di keranda jenazah. Dia kayak, hah? Beneran? Ah, bohong. Tapi setelah ada berita yang benar-benar, saya baru percaya, wow, se-ekstrim itu ternyata. Di Indonesia nggak kayak sama sekali. Kalau Indonesia tuh lebih kepada kalau mereka tuh makan siang-siang, ya mungkin ada alasan tertentu, tapi kayak lebih open. Tapi kalau di Malaysia tuh lebih teratur, lebih tertutup, kayak strict gitu. Itu sih menurut pandangan Tia sih. Yang kedua, bazar Ramadan di Malaysia menurut Tia lagi lebih banyak dan juga makanan itu lebih gede. Di Indonesia ada, tapi khususnya di Palembang lah ya, gak terlalu banyak seperti yang Tia tinggal di Malaysia. Dan yang ketiga, kalau di tempat tinggal Tia di Palembang, kalau sahur akan ada anak-anak kecil kayak 10 orang, mereka kebangunin sahur pakai gendang, pakai apa-apa aja gitu, kayak ribut banget. Tapi itu kayak meriah, kayak kita akan jadi bangun. Tapi kalau di Malaysia tuh sebenarnya dia berpuasa, gak pernah denger loh. Atau karena Tia tinggal di Kedah ya? Mungkin yang di Perak atau di Kedah atau di Penang gimana? Oke, ada yang terlepas. Kalian boleh komen yang orang Indonesia apa perbedaannya, yang di Malaysia juga apa perbedaan yang Tia miss. Share komen di bawah. Konten begini, nah kalian itu bisa kena denda atau kena saman, nggak tahu di penjara apa denda berapa ringgit begitu. Itu ada hukumannya. Nah, kalian bisa ceklah di internet atau teman-teman saya di Malaysia bisa komen mungkin apa aja hukuman mereka kalau kita kedapatan menjual makanan di siang hari. Dan kalau kedapatan untuk teman-teman yang ponteng-ponteng puasa ini kedapatan merokok, makan atau minum di tempat-tempat umum, kalian akan naik van jenazah ataupun kalian bisa didenda begitu ya. Jadi hukumannya sangat ketat sekali, peraturan-peraturan kalau di bulan puasa ini di Malaysia gitu teman-teman. Macam tuh. Nah, ini keseringannya naik event jenazah ini it's kaum lelaki ya. Soalnya kan kaum perempuan itu pasti ada alasannya kalau misalkan ketangkap walaupun mereka nggak
nggak puasa atau ponteng puasa begitu, mereka kedapatan nggak puasa, makan atau minum atau merokok di tempat umum begitu, mereka pasti ada alasan ya, kaum perempuan uzur atau lagi halangan begitu ya. Kalau kan perempuan, kalau lelaki ada alasannya mereka ya, bisa lepas harus. gitu. Jadi yang keseringannya saya dengar, saya belum pernah lihat lagi teman-teman saya yang laki-laki naik van jenazah ya, karena nggak ponteng puasa begitu, dan saya cuma dengar atau nonton di TV ya, ada orang beberapa diangkat begitu naik van jenazah waktu puasa ponteng gitu ya. Jadi saya nggak tahu, maksudnya lelaki aja yang sering saya lihat naik van jenazah. Nah, tempat-tempat saya dulu suka sekali pergi belanja juadah atau juadah untuk buka puasa ya teman-teman. Saya paling suka sekali itu karena banyak sekali makanan. Seperti kalian lihat, saya ini suka makan. Makanya kalian lihat di video-video saya sebelumnya itu saya asik makan karena saya ini memang suka makan dari dulu ya. Jadi saya suka beli makanan-makanan untuk berbuka puasa begitu teman-teman. Itu paling kegemaran saya, pergi beli makanan ke orang-orang yang jual makanan. Ya, nah, makanan yang kesukaan saya dulu itu kayak jajanan pasar mereka. Nah, ini di Malaysia dipanggil kayak kue-kue begitu, kue-kue untuk ke bulan kue-kue untuk berbuka puasa, kayak kue koci, roti jalar atau pelita ya. Saya lapar teman-teman. Jadi lapar pula. Nah, dan makanan-makanan lainnya seperti kayak ada laksa lah, itu makanan-makan berat ya, laksa, nasi kamdar lah, nasi. Baru-baru timbul pula budaya seberang yang duk bising-bising untuk kejut kejiranan bangun sahur. Ini semua tradisi yang patut dihentikan. Perbuatan tersebut mungkar dan bercanggah dengan syariat Islam yang menuntut kita semua untuk menghormati hak jiran tetangga. Tak semua kejiranan yang perlu bangun sahur. Ada yang uzur, ada keluarga yang memiliki anak-anak yang kecil, ada yang bukan Muslim. Baru-baru ini ada abang jiran dari tetangga sebelah yang terganggu oleh teriakan orang-orang Indonesia yang membangunkan sahur dengan gendang ataupun speaker. Katanya ini adalah budaya baru-baru ini. Hoi abang jiran, rungokno. Budaya ini tuh udah lama banget, bukan baru-baru ini. Mungkin abang jiran baru pernah denger. Mereka membangunkan sahur dengan speaker atau gendang itu nggak setiap hari, tapi di hari tertentu, seperti di hari pertama. Saya orang Indonesia, non-muslim, agamanya Buddha, tapi saya tidak terganggu oleh teriakan sahur ya. Karena saya suka banget, seneng banget, saya rindu banget. Karena itu yang dirindukan pas di bulan puasa. Ya sih, di negara sebelah kalau misalnya tetangganya bising-bising, jirannya bising-bising, langsung report polis. Seperti itu bukan? Cari tahu dulu deh, serius. Beda kampung, beda cara abang jiran. Nggak tahu sih di negara sebelah ada nggak yang seperti ini. Guys, aku mau cerita sama kalian. Aku kan sekarang lagi ada di Malaysia ya. Terus aku bilang sama Ami, ayo kita ngabuburit. Terus Ami tuh langsung cakap, hah? Bang Bima janganlah mencarut katanya, jangan kasar katanya, itu nggak elok, nggak bagus, ini kan bulan puasa. Aku langsung, hah? Mencarut apaan? Kata aku, ngabuburit. Iya ngabuburit itu di sini tuh lain katanya. Jadi kalau di Indonesia itu udah biasa ngabuburit ya, sebelum buka puasa kita tuh ngabuburit. Jadi lepak-lepak sebelum buka puasa. Misalnya kayak sekarang kan aku mau ke Bazar Ramadan di Putrajaya, itu namanya ngabuburit guys. Jadi kita tuh lepak-lepak cari-cari makanan sebelum bulan puasa. Tapi di Malaysia itu ketika aku ngomong itu bukan kami aja ya, ke teman-teman aku yang ada di Malaysia juga, dia langsung, hah? Bimang, jangan kayak gitu, nggak bagus katanya, jangan diulangi lagi. Kalau di sini kamu bisa kena tampar, kena tampar. Jadi korang tahu lah ya, kalau ada orang Indonesia datang ke Malaysia ketika bulan puasa seperti ini sekarang, ada yang ajak, jom kita ngabuburit. Itu bukan mencarut guys, itu artinya kita lepak-lepak sebelum buka puasa. Karena burit itu di Indonesia itu ada kan bahasa Sunda, burit itu artinya evening, petang. Jadi ngabuburit itu sebelum kita berpetang-petang gitu. Jadi jalan-jalan pada saat petang gitu. Jadi jangan salah paham ya. Mungkin di sini arti burit di Malaysia itu beda. Ya nggak Mi? Iya.